Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, keseruan masih berlanjut. Kali ini yang menarik dari rangkaian kegiatan komunitas pecinta olahraga ini adalah Pound Fit. Olahraga satu ini masih menjadi olahraga yang banyak digandrungi. Energik serta melatih kekompakan menjadi ciri khas dari Pound Fit ini. Pound Fit itu bertujuan sebenarnya untuk melatih otot-otot besar dan gerakan dasarnya sebenarnya berawal dari Pilates. Nah, untuk si founder ini karena memang dia berinovasi mencari gerakan terbaru, makanya terbuatlah Pound Fit dengan inovasi baru cardio jam session drumming. Jadi latihan Pound Fit gerakannya seperti Pilates, tapi ada sedikit variasi gerakan juga seperti orang bermain drum. Untuk Pound Fit manfaatnya banyak sekali, jadi salah satunya untuk melatih kardio atau melatih jantung, terus juga menguatkan otot-otot paha, otot perut, dan menguatkan otot-otot tungkai. Terus juga bisa banget untuk menurunkan berat badan. Buat yang lagi program-program menurunkan berat badan, cocok banget bisa ikutan kelas Pound Fit. Pound Fit ini merupakan olahraga kardio berat, jadi sangat membutuhkan stamina. Jadi bagi teman-teman yang ingin membangun ototnya, memperkuat ototnya, silakan mencoba gerakan Pound Fit ini, olahraga Pound Fit ini. Tantangannya satu, dengan pace yang cepat, sangat dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang kedua, sangat dibutuhkan stamina yang baik. Jadi mohon untuk menjaga staminanya dan sangat dibutuhkan kekuatan otot perut dan otot kaki yang sangat baik. Dan menurutku bagus banget sih melatih seluruh tubuh ya, dari bawah sampai atas dan semuanya, dan membuat tubuhnya jadi lebih kencang, lebih oke sih, dan melatih jantung juga sih pastinya. Emang aku kan sebenarnya pecinta aerobik ya, saking aerobik kan agak semangat, dan ini juga membuat semangat, dan cocok sih buat aku dan enak banget ya dibanding yang lain. Terus semangat banget sih, dan aku senang gitu loh. Aku senang ya semangat-semangat seperti ini. Sup yoga. Meski biasanya olahraga ini dilakukan di atas paddle, di atas laut, nyatanya keseruan dan sensasi berbeda pun ketika yoga ini dilakukan di atas kolam renang dan secara berpasangan. Menarik ya viewers? Nah viewers, tadi udah sempat lihat kan sesi yoga pertama yang yoganya biasa aja di matras. Nah sekarang aku udah sama Mbak Nungki. Dia ini salah satu instruktur yoga di sini. Kalian bisa lihat juga nih di belakang aku ada kolam sama ada boardnya juga. Kira-kira yoga apa ya? Nah aku mau langsung nanya aja nih ke Mbak Nungki. Ini tuh sebenarnya yoganya apa? Terus bedanya apa sama yoga yang biasanya? Oh iya, jadi yoga ini adalah yoga yang kita lakukan di atas air. Kalau yang yoga biasa kita pakai matras, nah di atas air kita bisa lihat kita pakai pedal. Jadi bentuknya kayak papan board, kita bilang sub yoga. Di situ kita perlu keseimbangan. Sebelum kita naik ke papan pedal, nanti kita ada pemanasan sedikit di pinggir kolam supaya bisa balance-nya penuh. Terus kalau kesulitannya tuh apa aja ya? Kalau misalnya masih beginner nih, ini bisa nggak ikut yoga yang ini? Kalau untuk beginner, karena kalau di air ini dan di papan tingkat keseimbangannya lebih tinggi, maka beginner bisa dengan mengikuti instruksi dari instrukturnya. Jadi kita main keseimbangan dengan stretching yang sama. Oh jadi berarti beginner itu boleh ya ikut ini? Boleh. Nah untuk yang yoga sub ini kebetulan juga Mbak Nungki ngajak aku jadi couple-nya. Ikutin terus yuk keseruannya.
festival yoga. Heart to heart ya. Ya, jadi saya sih lebih kalau yoga-yoga yang seperti yoga flow atau yoga tadi yoga sunrise tuh udah biasa. Justru saya itu pengen ikut sub yoga karena buat saya sub yoga itu kayak baru gitu ya. Iya, buat kita tuh kayaknya yang udah sering yoga kayaknya baru belum pernah coba dan pengen coba. Iya, sedangkan saya udah pernah coba tapi cobanya di laut. Cobanya di laut di atas pedal itu seru banget karena di situ tantangannya tuh lebih wow, Ekstrim ya, iya. lebih ekstrim. Karena itu kan gelombang di laut ya. Jadi perut kita, kaki kita itu semua bener-bener nahan. Jadi bener-bener harus fokus, harus nahan. Kalau nggak ya kejebur gitu. Kalau di sup yang saya rasain manfaatnya tuh kita lebih fokus. Terus kita harus cari balance karena memang itu sangat goyang di atas papannya, di atas boardnya. Jadi kita lebih fokus, terus kita juga harus balance. Terus kaki, paha, perut, tangan, semua itu bekerja. Jadi semua itu harus nahan. Jadi lebih lebih cepat jadi kali badannya atau lebih enak ke badan karena semua otot di tubuh kita itu benar-benar kerja gitu. Banget gitu yoga itu kita latihannya nggak yang harus harus bisa ya, walaupun badan kita nggak bisa tapi nggak sedikit bisa. Dan di yoga itu nggak hanya sekedar belajar asana itu buat badannya, tapi kita juga belajar hati, belajar pikiran kita tenang, terus belajar kita tuh ya harus sabar. Makanya saya nggak galak lagi. Ngikuti kegiatan stand up paddle yoga, gimana seru banget pastinya. Kesulitan ketika kita mencoba stand up paddle yoga di atas board, yang pastinya lebih jaga balance-nya, jadi lebih menantang lah. Nah, setelah dengar ada stand up paddle yoga di atas board, kayaknya lebih menantang saya untuk ke situ karena lebih challenging. Yang pastinya harus kuatin otot perut, lalu strength juga. Jadi kita memang memain balance, lalu kekuatan tubuh, kekuatan otot, strength. Kalau semua udah kuat, otomatis ketika kita berpose akan lebih mudah juga. Mungkin untuk teman-teman yang suka tantangan, mungkin harus coba stand up paddle yoga sih, karena yang pastinya seru banget. Viewers, aku sekarang udah ganti baju karena tadi sempat basah-basahan di SUP Yoga. Aku juga tadi udah sempat sunrise yoga. Sekarang kita ada yoga yang lain, itu Qigong Yoga. Yuk kita lihat langsung aja keseruannya. Nah viewers, kita langsung aja yuk ngobrol sama instrukturnya. Halo. Nah sekarang kan kita udah mulai yoga yang selanjutnya nih. Ini tuh boleh tolong dijelasin nggak ini tuh yoga apa sih? Sebenarnya konsepnya sih yin dan yang. Kalau yin nanti yang bawaannya yin, kalau saya bawaannya yang. Cuman yangnya ini sekarang saya bawaannya qigong. Qigong itu adalah meditasi yang dibawa dalam gerak, kemudian dikombinasikan dengan nafas. Jadi gerakannya itu benar-benar mindful, benar-benar disadari gerakan sendi per sendinya. Jadi kalau gerak itu nggak asal gerak, gerakan itu bisa kayak gini. Nah, ini bukan tangannya yang turun, tapi sebenarnya sikunya yang turun, yang ini mengikuti. Nah, itu jadi kita harus menyadari itu. Dengan menyadari itu sebenarnya kita juga membawa perhatian ke dalam diri dan itu masuk dalam kategori meditasi. Berarti itu yang kalau sama Mbak Nadra itu Qigong? Qigong kalau kita bilang itu termasuk yang Qigong. Oh yang. Kalau yang sama Mbak Rumi ini apa ya? Ini aku lebih membawakan untuk yin-nya.
Jadi kita sering lihat logo yin and yang, hitam dan putih. Di antara putih itu pasti ada hitam, di antara hitam itu pasti ada putih. Jadi memang mereka bergerak seimbang. Jadi setelah kita flowing di Qigong, kita lebih bergerak diam. Kadang kita diam tapi pikiran kita sibuk. Gimana caranya kita diam tapi membawa pikiran kita tetap diam juga. Lebih ke arah meditasi dan lebih melihat ke arah dalam diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi tapi kalau untuk yin yang ini semua orang boleh ikut ya, biarpun beginner juga? Semua orang. Kecuali ini sih, kalau misalnya yin, kalau yin untuk yin sendiri, kalau misalnya kita punya cedera, kayak aku ini kan over fleksibel. Orang yang over fleksibel itu tidak boleh terlalu banyak yin, karena akan semakin fleksibel gitu. Jadi gerakannya itu di aku harus ada penguatannya di Qigong gitu. Tapi dia kan kaku, nah dia harusnya lebih banyak yin gitu. Jadi memang kita lebih balance-nya seperti itu, karena dia yang, aku yin, dan harusnya tapi aku nggak boleh yin. Aku harusnya lebih banyak yang, dan dia harusnya sebenarnya lebih banyak yin. Berarti sebenarnya manfaat dari yin and yang ini tuh nggak cuma buat tubuh fisik ya, tapi bisa untuk nafas, pikiran. Lebih ke arah emosi sih, ke arah mental health kita, ke arah kesehatan jiwa kita sendiri sebenarnya. Gimana caranya kita menyembuhkan suatu penyakit tidak dengan obat-obatan. Jadi kadang kan kita punya mah, kita ada GERD, dan tanpa sadar kan si GERD ini sebenarnya timbul dari kecemasan. Dan kita taunya kita minum obat mah selesai, ya kan? Terus kita GERD ke dokter selesai. Itu kan kayak ibaratnya pohon, sebatang pohon, terus yang disembuhin satu ranting mati disembuhin dengan dipotek. Padahal harusnya kan disembuhin dari akar. Nah, jadi dengan bergerakin kita menyembuhkan diri itu dari bawah. Begitu bawah kita sudah kuat, ke atasnya pasti sudah kuat. Jadi makanya memang harus balance antara yin and yang, seperti itu. Antara fisik dan emosi. Ya. Nah, oke, kita kan udah denger nih penjelasan singkatnya tentang yin and yang. Kita langsung aja yuk ikutin yoganya kayak gimana. Udah ikut keseruan aku hari ini di Heart Fest. Aku udah ikut yoga sunrise, aku udah ikut sub yoga, aku juga udah ikut yin yoga. Semoga kegiatan aku hari ini bisa menginspirasi buat kalian semua. Bye viewers, bye semuanya.